Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, kita hari ini ngedapetin news event dari Trump lagi ya. Jadi ini sehubungan dengan tarif, kemudian sehubungan dengan Rusia Ukraine juga lagi hot ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat posisinya per tadi sekitar jam kayaknya sebelum New York Open ya, Trump memberikan semacam clue terkait dengan tarif terhadap Uni Eropa. Dan dia akan mengumumkan tarif seputar semiconductors and chips in the next week or so, kata dia. Ini sebenarnya yang paling krusial adalah tarif seputar semiconductor and chips. Karena kan kita di crypto itu masih relate dengan teknologi. Jadi yang kena dampak itu per dia mengumumkan atau memberikan ya statement soal itu adalah di Nasdaq-nya guys. Ya, jadi kalau tadi kita ngecek tuh Nasdaq per jam tersebut tuh dapat selling pressure tepatnya sekitaran jam 8 ya lebih kurangnya. Itu selling pressure up to 1% drop. Habis itu dia ya di bawah aja tuh ya. Nggak naik-naik gitu kan teman-teman. Bertahan di bawah gitu. Sementara sih kalau Bitcoin kita ngelihat rebound lah ya during New York session. Jadi nggak terlalu kena dampak gimana banget. But anyway guys, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, tren outflow daripada ETF untuk Bitcoin kelihatannya masih berlanjut. So far ini udah hari ketiga, starting dari hari Jumat, yang paling gedenya, kemudian hari Kamis udah 3 digit juga ya. Jadi Kamis ke Jumat tuh gede, kemudian hari Senin kemarin itu outflow-nya 323,5 juta dolar. Dan kali ini gantian, yang gede outflow-nya itu BlackRock. Sementara yang lain pada nggak jualan, atau paling nggak jualannya kecil gitu ya. Nah pertanyaannya apakah tren ini akan berlanjut ke hari ini? I think very likely, karena kita ngelihat market juga somehow cooling down dari yang tadinya fase greed, extreme greed, sekarang udah pelan-pelan mulai masuk ke fase mendekati netral ya. Saya pikir kita memang membutuhkan untuk market itu mengalami yang namanya flush out dulu. Jadi seperti yang saya udah pernah bahas juga, kita perlu melakukan yang namanya pembersihan ya terhadap liquidation ini. Ya pada akhirnya di bawah juga sekarang udah kebentuk sekitar 100 ya di harga 111.000 dolar lebih kurangnya ada sekitar 2,3 miliar dolar. Sementara di topnya masih sama di 120.000 dengan total notion hampir 10 miliar dolar. Ya nggak semerta-merta harus naik ke sana sih, bisa aja dicicil gitu kan, kayak ke 116.000 yang kena udah 3,8 miliar itu juga udah gede gitu. Jadi kita bisa expect Bitcoin akan volatile ya, up and down before Jackson Hole nanti di akhir bulan. So I think secara range di sini Bitcoin bisa bermain ya between zona-zona tertentu. Mungkin saya akan coba untuk clear out dulu dan kita coba untuk menggunakan perspektif time frame weekly. Jadi kemarin ada yang komentar katanya kok weekly kan kita closing bearish nih. Apakah Bitcoin bisa turun lagi gitu? Sebenarnya saya ngelihat kalaupun turun nggak masalah ya. Kita bakal fix atau bakal ngefill mungkin ya value gap yang ada sisa di sini itu di antara range harga 110.000 sampai di harga 111.700. So, dengan demikian kita ngelihat apakah kondisi tersebut masuk akal ya on the daily perspective. Ya seperti yang saya sampaikan lah ya, udah beberapa hari terakhir kok kita ngomongin soal itu bahwa kita memiliki first resistance level di kisaran 112.000 dolar. Ini pembulatan aja teman-teman. 112.000. And then the second one was here ya di kisaran level 110.700 kali ini kita bulatin juga ya. 110.700. Nah, more or less kayak gini guys. Jadi dua zona level ini kita lihat tadi di weekly perspective terdapat fair value gap. Kalau kita lihat on the daily perspective, ini adalah area support resistance antara previous resistance all time high di 112.000 dan internal resistance-nya. Jadi satu kali rejected, dua kali rejected, tiga kali rejected di sini. So dia bisa holding di zona itu, harusnya kita bisa ngelihat Bitcoin akan rebound kembali. Nah so far kalau kita cek lagi, ini bullish engulfing sebenarnya kebentuk sekitar 2 hari yang lalu. Hari ini kita nggak dapetin Bitcoin kena selling pressure gara-gara news terkait dengan tarif semiconductor ini. Jadi kayak dikasih semacam ancang-ancang,
hati-hati ya minggu depan gitu kan. Ibaratnya dia akan menerapkan tarif untuk semikonduktor dan chip. Kita nggak tahu besaran angkanya berapa, tapi sejauh ini yang saya tahu adalah setiap kali Trump ngebuka angka itu selalu gede dulu di awal supaya nanti bisa dinegosiasi. Nah, paling tidak kita perlu tahu berapa kira-kira besarannya dan gimana kira-kira market itu merespon. Selain daripada itu, kalau kita lihat di sini, ada pun berita ya seputar permintaan dari Putin ya, atau Rusia punya presiden. Jadi Rusia di sini request untuk perdamaian, tapi secara air terus aja. Jadi kayak perdamaian lewat jalur udara gitu. Jalur daratnya tetap. Ya, ini negosiasi terhadap ke Trump gitu. Dan kita belum tahu Trump kira-kira akan respon seperti apa. Ya, di sini sih dia ada tulisannya nih teman-teman. Trump readies ya fresh sanctions against Russia's shadow fleet. Trump administration is considering additional sanction on Russia's shadow fleet of oil tankers if Putin doesn't agree to ceasefire in Ukraine by Friday. Jadi hari Jumat nanti akan hot blacklisting vessels in the fleet bla 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 ya. Tapi ini negosiasi lah ya. Kita ngomongin soal perang dan saya bukan ahli strategi perang guys. Jadi saya nggak bisa tahu pasti gimana kira-kira perangnya akan berlangsung atau gimana proses negosiasinya. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari dua kondisi tersebut, saya rasa yang paling berimpact ya terhadap pergerakan pada malam hari ini adalah ketika terkait tarif semikonduktor atau chip tadi diumumkan, dan itu kena selling pressure lumayan sekitar jam 8 malam itu tadi ya. Even for Bitcoin sendiri drop I think more than 1% ya, sekitar $1.700 dalam 1 jam drop. Abis itu dia testing ke zona order block di bawah and then somehow dia react positively though. So, kalau kita lihat ya, dari perspektif time frame daily, pertama kita dekat dengan key resistance level atau key support resistance level, dan di bagian atas sendiri juga memang kita terdapat support resistance, tapi saya rasa masih ada cukup ruang untuk kita testing ke sana, dimana di kisaran 116.500 ya, atau kalau misalnya mau ambil buy body, ya di 117.000 nih, beberapa area tahanan yang sekiranya nahan Bitcoin untuk turun lebih jauh, jadi kayak beberapa buntutnya sampai bawah, tapi somehow dia bisa maintain untuk bertahan tetap di atas. Sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya teman-teman sekalian, ini bisa juga dengan punya perspektif seperti ini. Jadi kita ngelihatnya bahwa dia itu sebenarnya memiliki opportunity untuk rebound dulu. Technically ini adalah potential area demand-nya untuk dia naik gitu ya. Naiknya kemana? Yang tadi kita udah bahas, yaitu 117.000 kalau dilihat dari daily perspektif, dan kalau dari hourly-nya sebenarnya di sini 117.000 tuh. Nah, jadi antara 117.000 sampai 116.500. Baru kemudian andaikan kita ngelihat dia rejection lagi, saya juga nggak kaget gitu kan. Rejection ini menurut saya baru lebih healthy sih untuk dari segi price action gitu ya. Mengingat proses naiknya pun kan nanti bisa aja dia membentuk yang namanya ABC corrective wave, baru dia turun lagi gitu. So technically ini adalah single run, more or less kayak gini, dia pull back, and then baru possible untuk dia create lower low ya. Kita bisa ngelihat pertimbangannya seperti itu. In the other hand, kalau teman-teman sekalian misalkan, Vin, tapi gue ngelihat dari internalnya bearish gitu, nggak salah juga. Karena faktanya teman-teman, market itu lagi konsolidasi between range yang sangat-sangat sempit. Ya, di hari Senin itu kita ngedapetin market rebound perlahan-lahan follow up dari hari Minggu. Sementara hari Jumat selling pressure-nya itu diakibatkan oleh tarif, diakibatkan oleh NFP ya. Kita ngelihat dari sini NFP ngasih impact sampai ke hari Sabtu. Hari Minggu kemudian kita recovery sampai dengan hari Senin. So kalau kalian lihat bisa juga kayak begini guys. Pada akhirnya tuh ya. Jadi kita ngelihat nanti nih, ini saya udah aware ya, sedikit lebih aware, lebih awal lebih aware. Maksudnya aware lebih awal, karena saya melihat pergerakan ini tidak impulsif sama sekali gitu. Harusnya impulsifnya udah dari sini. Ya, kalaupun kita ngelihat bahwa, ini lu cek ya, ini adalah rejection atas area supply. Oke, kita ngelihat dia mengalami reverse gitu kan. Dia naik, pullback untuk retrace, abis itu dia turun. Habis itu naik lagi teman-teman. Reaction dari order block di bawah juga lumayan gitu. Saya nggak bilang gembel, saya nggak bilang lemah ya, tapi lumayan. Kenapa? Karena begitu dia selling pressure lebih dari 1,5%, bisa ditahan dengan baik dan langsung rebound sekitar 0,9%. Ya, at least beberapa jam setelahnya, di saat dimana kita ngelihat Nasdaq tadi itu masih dalam keadaan tertekan.
masih dalam keadaan nggak mampu rebound gitu. Jadi somehow Bitcoin kalau kita lihat itu doing much better, walaupun kita memiliki sentimen negatif loh. Ada outflow dari ETF, kemudian juga kita ngelihat ada dorongan dari statement Trump terkait dengan tarif semiconductor. Kalau kita lihat dengan kondisinya seperti itu, harusnya Bitcoin udah turun duluan. Dan harusnya kita udah testing ke level 110.700 per malam hari ini, probably guys. Tapi, looks like somehow the buyer still doing well, masih bisa maintain progress market dengan cukup baik. So, I think kalau kita ngelihat kayak gini, pada akhirnya ya, personally saya ngelihat ini ada potensi untuk dia konsolidasi. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa di atas itu terdapat yang namanya lower high. So kita bisa lihat di sini technically dia ngebentuk lower high and somehow dia rejected dari situ. Meanwhile kalau dia rebound dari bawah, ini adalah potensial untuk dia rebound dan akhirnya terkonsolidasi ya, mengkerucut di tengah. Nah, cuma kalau kayak gini, well, here's the bad news guys. Saya tetap harus spill. Ya pada akhirnya market akan meneruskan tren yang sedang berlangsung terakhir. Jadi kita ngelihatnya itu lebih kurang seperti ini guys. Bisa jadi A, B, C, and if it rebound ya, sorry, my bad guys. Harusnya tariknya dari sini ya. Ini bukan, ini titik nolnya nih. Kemudian, ini A, B, C, D, and potentially E wave. Ya, jadi untuk penarikan A-nya itu adalah di pullback pertama kali. Jadi kalau kita ngelihat harga turun, pullback. Nah, ini baru boleh A kita tarik teman-teman ya. Itu teorinya berdasarkan triangle pattern. Jadi bukan saya mau buat-buat gitu ya, tapi ini memang berdasarkan teori triangle pattern. Dan itu artinya ya kita bisa naik dulu, kita bisa pullback lagi, kita bisa naik lagi, dan pada akhirnya baru mungkin drop setelahnya ya, maybe teman-teman sekalian. But if kita ngelihat ternyata dia malah breakout ke atas, yang tadi saya bilang, ini berarti rulesnya kita lebih ke ABC ya, zigzag jatuhnya. Dan untuk menginvalidasi idea tersebut, ya jawabannya adalah Bitcoin harus rejected begitu dia testing ke level ini. Jadi kalau kamu lihat dia rejected, sebaiknya di kondisi ini udah jangan trading dulu. Karena dia akan ke squeeze dan makin lama pergerakannya akan makin sulit buat teman-teman trading, kecuali kalian ngerti gimana caranya memanfaatkan market yang lagi dalam keadaan kebagian money flow buat kalian tradingin sehari-hari gitu ya, buat scalpingan sehari-hari. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bukan tipikalnya kayak gitu, sebaiknya sih di momen kayak gini jangan banyak-banyak transaksi. Gitu aja mungkin pesan dari saya teman-teman sekalian ya. But overall, untuk lebih clear-nya ya, untuk lebih jelasnya, pertama saya butuh closing daily terlebih dahulu. Kalau benar demikian, kita bisa ngelihat dia kena selling pressure lebih jauh, daily harusnya dia closingnya engulf. Jadi benar-benar badannya tuh full, gede, solid dalam keadaan bearish. Oke, itu bisa jadi clue awal. Yang kedua teman-teman, kalau misalkan ternyata dia malah naik lagi, ini kan masih ada sisa-sisa beberapa jam ya. Kalau kita lihat sebelum dia closing hari ini, itu masih ada sisa sekitar 4 jam ya. 1 candle di sini, 2 candle di sini, 3 candle, 4 candle di sini, dia balik ke atas, berarti dailynya dia closingnya bisa jadi begini, balik lagi. Nah kalau itu yang terjadi, saya cukup confident sih kita bakal konsolidasi guys, kalau itu yang terjadi ya. Di sisi lain, kalau kalian mau trading nih jangka pendek only for Bitcoin ya, kalian boleh perhatiin level ini. Jadi kita ngelihat level ini as potential area supply-nya, kamu bisa ngelihat dia ada potensi nanti rejection di area tersebut. Either kamu mau looking for sell short, atau kamu mau coba untuk melihat apakah di situ dia bisa reversal atau enggak. At least itu clue-nya ya, untuk time frame yang lebih kecil buat teman-teman yang tradingnya scalp, atau buat yang manfaatin cuma buat trading harian. Sementara untuk dari bawah, I think kita udah reacting dari area order block dengan baik. Ya let's see ya. In the end, kalau teman-teman tanya ke saya, kemana saya lebih titik beratnya, patokan saya di 30 menit ini. Ya, once kita ngelihat dia rejected dari sini dan dia breakdown, ya I'm pretty much believe kita bisa testing ke $110.700. Dan itu bukan hal yang buruk ya, karena kita tahu memang pada akhirnya market itu harus butuh yang namanya retracement untuk dia mendapatkan rally yang lebih impulsif. Jadi kita butuh yang namanya koreksi sehat untuk dia rally creating more powerful rally.
Itu sih kalau pandangan saya ya. Jadi kita ngelihat dia cooling down dari segi Fear and Greed Index, kemudian juga kita ngelihat dari ETF-nya juga sama ya, udah mulai nggak FOMO, cooling down dulu, baru kemudian nanti wah good discount area, hajar, ternyata mungkin baru kelihatan kita bisa rally lagi gitu. But for now, all the thesis ya yang saya udah jelasin pada live streaming kemarin, kita juga udah ngomongin soal Jackson Hole Symposium ya, untuk jadwalnya itu kapan, dan next week masih ada CPI, so yeah, still a long way to go teman-teman ya, nggak perlu nge-rush gitu. And saya mau bilang thank you juga ya, udah achieve 1000 likes button lagi, which kita tahu teman-teman itu artinya janjinya saya ke teman-teman adalah kita akan adakan live streaming lagi. So very soon, stand by, nanti akan saya inform lewat Telegram, dan untuk chart yang tadi kita discuss juga akan saya share lewat Telegram. Make sure kalian cek description video ini untuk grup Telegram gratis, nanti kalian tinggal klik di situ. Okay, so thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye guys.